Jamaah salat Jumat rahimakumullah, di surat Al-Baqarah 165 ada potongan ayat walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah, sangat besar cintanya kepada Allah. Itu kalau nggak beriman nggak cinta Allah. Kalau orang yang nggak cinta Allah disebut nggak beriman kepada Allah. Orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah, sangat cinta kepada syariat, ketentuan, aturannya Allah, bukan ular-ular wong Jawa yang menentang syariat Islam itu. Kalau kemarin saya ngerumpi dengan orang yang mungkin agak menjadi dukun, aku Jawa, aku Islam, jadi aku ya Jawa ya Islam. Apa ular-ularnya yang Jawa ya tak jalankan, walaupun aku Islam. Nah begitu itu karena nggak sangat cinta kepada Islam. Kalau dia beriman, dia akan asyaddu hubban lillah, sangat cinta kepada Allah. 50 banding 50 cintanya kepada Allah itu ya. Cinta kepada Allah 50, cinta kepada selain Allah 50, itu sudah disebut syirik oleh Ibnu Qayyim. Dan itu kita harus tahu, kita harus menerapkan, kita harus selalu ingat. Jangan lebih mencintai Cina, Jawa, Amerika atau apa yang menentang aturan-aturan Allah dengan sama besar cintanya. Harus lebih cinta kepada Islam. Itu yang mukmin. Yang nggak beriman ya begitu, itu cintanya kepada selain Allah sama dengan cintanya kepada Allah. Cintanya kepada syariat Allah sama besarnya dengan cinta kepada ular-ular Cina, Jawa dan lain sebagainya itu. Nah itu surat Al-Baqarah 165, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Di samping lagi nikmat yang kecil yaitu nikmat kemerdekaan. Kita dimerdekakan oleh Allah ini adalah nikmat yang kecil. Tapi meskipun nikmat yang kecil, ya tetap saja kita berhajat untuk mensyukurinya. Semuanya, yang kecil maupun yang besar, kita berhajat untuk mensyukurinya. Dalam rangka kehati-hatian itu, kita juga perlu mendefinisikan ulang makna kemerdekaan yang kita dapatkan ini. Betapa mungkin banyak orang ya merasa bahwa kemerdekaan itu karena karyanya mbah-mbah saya, prestasinya bapak saya, prestasinya keluarga saya. Jadi terserah saya mengisi kemerdekaan itu dengan adat yang saya jalankan, dengan seremonial yang saya tentukan, nggak peduli itu nggak sesuai dengan Islam atau enggak. Yang penting sesuai dengan kehendak saya, kehendak bapak-bapak saya, kehendak nenek-nenek saya. Nah begitu itu karena menafikan fungsi dan peran Allah dalam memerdekakan bangsa ini. Kita kembali ingat bahwa kita sangat sering membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Apa Rabb itu? Pencipta, pemilik, pengatur, pemelihara, yang menciptakan kemerdekaan, yang mengatur agar kita merdeka, yang mengatur, yang memelihara tentara-tentara Indonesia agar bisa mengusir penjajah, itu Allah. Kalau nggak diatur Allah nggak bisa mengusir. Nah itu yang perlu kita ingat lagi, yang sering juga kita pahami. Iqra bismi rabbik, bacalah. Untuk apa membaca itu? Bukan untuk gagah-gagahan, tetapi bismi rabbik, mentaati Rabbmu. Iqra itu karena untuk mentaati Rabbmu, penciptamu, bukan untuk gagah-gagahan ya, gelaring rentep kanan kiri oke begitu, bukan. Tetapi yang pertama motivasi kita membaca itu adalah mentaati pencipta kita, pengatur kita. Nah itu
kita tanamkan lagi di benak kita agar mensyukuri apa yang kita dapat ini. Salah satunya yang nikmat yang kecil itu adalah kemerdekaan itu, yang mana banyak di antara mungkin kerabat kita, tetangga, teman kita itu mengisi kemerdekaan, memperingati kemerdekaan itu dengan melanggar aturan-aturan Allah, dengan melestarikan adat-adat yang tidak dari Islam, yang menentang Islam. Ada adat yang nggak menentang Islam, ada makan nasi. Di Arab nggak ada nasi. Minum teh, minum kopi. Mungkin sekarang ada ya di Arab. Di sana mungkin dulu nggak ada, kopi itu nggak ada. Kita boleh minum kopi. Dalam sebuah pendapat ya. Mungkin pendapat yang lain mengatakan nggak boleh ya. Tapi dalam sebuah pendapat dalam Islam boleh minum kopi. Kita pakai batik begini ini. Ini adat Jawa ini, nggak apa-apa. Walaupun ada yang lain yang mengatakan nggak boleh. Nah, itu semua adat-adat yang boleh itu kita terapkan nggak apa-apa. Tapi dalam rangka memperingati dan meramaikan peringatan 17 Agustus itu kita lihat banyak yang melanggar syariat Islam. Ada yang memandikan ulo-uloan, leak-leong di Wringin, memandikannya kalau tahun-tahun dulu di Wringin, di Grombol, terus tahun sekarang diubah di Punden, tempat kuburannya pendiri desa itu. Nah begitu itu dalam Islam nggak ada, dan itu menentang syariat atau kehendak dalam Islam. Itu mereka lestarikan dalam rangka memperingati 17-an Agustus. Ada yang mengadakan upacara-upacara seremonial, acara-acara yang hura-hura, tabdir. Hura-hura tabdir itu meskipun nggak dosa besar, mungkin nggak dosa besar, walaupun mungkin juga bisa termasuk dosa besar. Itu diisi dengan membuang-buang banyak harta, dengan tidak optimal, efektif dan efisien mengeluarkan harta. Itu semua dimintai pertanggungjawaban.